Tadi adalah cerita dari kesaksian yang terpidana juga yang namanya Sudirman, ya kan? Nah, di mana Sudirman ini menyampaikan nama-nama termasuk terpidana klien kami. Kami ini juga kuasa hukum dari 6 terpidana seumur hidup. Ya, hanya Sudirman yang belum menjadi kuasa kami ya. Yang lainnya dari 7, 6 itu ada di kami kuasanya. Kami kuasa hukumnya. Jadi dengan terkait kasus Peggy ini tentu ya kami akan melakukan upaya hukum ya untuk melakukan PK ya. Kami lagi susun memori PK, mencari novum terkait juga tentu putusan pra peradilan ini juga menjadi salah satu bukti novum ya kan, bahwa intinya apa yang dirangkai oleh teman-teman penyidik, pengadilan, kejaksaan. Jadi selama ini kita hanya fokus kepada kesalahan teman-teman di polisi. Tapi faktanya bahwa ini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa keputusan ini sudah inkrah, artinya hasil penyidikan polisi ini sudah diterima oleh jaksa P21, lalu sudah melakukan tuntutan dan sudah diuji di pengadilan. Pengadilannya pun 3 tingkat yang diujinya, ada pengadilan tingkat 1, banding dan kasasi. Kalau ini sampai terbukti nanti betul ada kekeliruan, saya pikir ini perlu evaluasi secara kelembagaan masing-masing semua, bukan hanya lembaga kepolisian ya. Nantilah kita akan upayakan PK dulu gitu kan. Menurut kami kan kasihan kalau kita menurut keadilan ya, bukan hanya kasihan ya kan, kita kan menegakkan keadilan. Kalau keadilan ini tidak ditegakkan, sementara ada 7 terpidana yang di dalam yang seumur hidup nggak akan bisa keluar lagi mereka. Kalau bukan mereka pelakunya, alangkah sedihnya kita gitu kan gitu. Pak, tapi terkait ini kan sebenarnya salah satu yang memberatkan Peggy Setiawan ini awalnya kan dari kesaksian dari Aib sendiri ya Pak. Secara tidak langsung dan sekarang terbukti Peggy Setiawan ini bebas gitu ya kan. Mungkin bagaimana tuh Pak? Menurut Bapak sebagai praktisi hukum, apakah Aib ini perlu diperiksa kembali atau seperti apa Pak? Gini, saya bocorkan dikit ya. Besok kami tunggu di Barreskrim Mabes Polri jam 1. Ya, bersama untuk membuat laporan. Kami akan bikin LP, melaporkan beberapa orang. Salah satunya Aib. Ya, ini kami atas permintaan dari klien kami, kan gitu kan, klien kami mau melaporkan. Kita adu aja bukti. Kan gitu kan, kami sudah laporkan Pak RT, Pasren, dengan anaknya Kavi. Kan gitu. Nah, ini besok kami ya, besok hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 ya, di Barreskrim Mabes Polri. Kami akan membuat LP. Ya, itu terkait keterangan palsu. Itu diminta dari saudara Peggy Setiawan sendiri Pak? Oh bukan. Ini dari 6 terpidana yang kami menjadi kuasa kami. Nggak ada sangkut paut dengan Peggy nih. Kan alasan karena itu sempat ada obrolan apa sih Bang yang akhirnya pengen melakukan PK? Karena berdasarkan kesaksian tidak mengakui apa yang dituduhkan kepada mereka. Akibat kesaksian dari Aib dan Dede inilah, ya kan, yang membuat mereka ditangkap kan. Mereka ditangkap, mereka diproses sehingga mereka dipidana. Ini kan kesaksian kunci nih, Aib dan Dede ini. Selain Pak Pasren, RT dengan Kavi, alibi mereka ada di rumah itu dua ini kan. Kalau 2 ini kami adu, kami uji, dan kalau ternyata nanti kita lihat saja, kita adu bukti gitu kan. Kalau nanti ini bisa ya otomatis lah, berarti rangkaian cerita ini banyak sekali lah. Kalau kami beberkan nanti ada di novum PK ya, yang kami akan buat di memori PK kami ya. Banyak sekali dari kejanggalan awal yang kami yakini, ya kan, yang kami yakini bahwa terpidana 7 orang yang ada di dalam itu yang seumur hidup itu sekarang itu bukan pelaku dari pembunuhan Vina, ya kan. Siapa pembunuhnya kami juga nggak bisa simpulkan, tugas kepolisian bukan tugas kami. Tapi kami juga tidak menyalahkan kepolisian semata, karena ini sudah diamini dan sudah menjadi inkrah
tentu ini lembaga-lembaga lain juga saya mohon untuk kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa bisa terjadi banyak kejanggalan nanti yang kami beberkan lah banyak sekali, gitu kan? Ya termasuk sekarang pertimbangan peradilannya Peggy juga kan itu kan akibat dari pertimbangan putusan dari para terpidana yang kemarin kan, gitu kan? Yang mengatakan ada 3 DPO yang ternyata mereka sudah ditetapkan menjadi DPO, tetapi mereka belum pernah diperiksa, belum pernah dipanggil, belum pernah ini kan hanya berdasarkan pengakuan dari saksi mahkota. Nah, ini kan sungguh aneh. Kenapa bisa ada di persidangan ini? Kita mau cari lah. Kenapa? Ya kita nggak bisa. Kita harus anggap ini benar karena ini sudah putusan apa? Pengadilan. Makanya kami juga ambil langkah hukum, bukan kami ngambil lawan secara frontal, tapi kami kan mau menegakkan hukum kan gitu kan. Makanya kami ambil jalur peninjauan kembali melalui novo. Gitu ya. Sebagai kuasa hukum dari Pak Rudi juga ya. Ya. Artinya ingin seorang Peggy Cianjur diperiksa juga nggak sih? Kewenangan polisi lah ya. Kami nggak ikut ke sana karena kami mendampingi Pak Rudi ini dalam perkara yang lain ya. Perkara yang lain bukan perkaranya Peggy ya, tapi timbul akibat dari perkara Peggy ya. Gitu kan rekan-rekan sudah tahu lah ya. Gitu loh. Pak Rudi mungkin terakhir Pak Rudi mungkin melihat kasus ini akan semakin bisa terbuka, akan semakin bisa terlihat. Mungkin harapannya, doanya dan apa yang mau disampaikan dari Pak Rudi mungkin? Terima kasih juga mungkin. Semoga cepat terungkap lah yang terungkap yang sebenarnya ya, yang pelaku yang sebenarnya cepat terungkap itu aja. Gitu ya. Oke gitu teman-teman ya. Bang, satu lagi bang. Makasih ya. Bang, satu lagi bang. Apakah agresi yang udah diajuin sama terpidana tersebut akan berpengaruh ke laporan besok bang? Gini. Saya mau jelaskan ini ya terkait dengan gerasi para terpidana klien kami ya. Kami mau sampaikan. Betul, pada tahun 2019 ya. Ya, 2019 mereka sudah pernah mengajukan gerasi. Ada ceritanya. Kami cek tadi sore. Ternyata mereka nggak paham itu. Itu disodorkan oleh petugas lapas menurut pengakuan mereka. Mereka hanya tanda tangani form dan bahkan ada perlawanan di mereka ketika ada pengakuan, ada form tentang pengakuan, harus ada pengakuan bersalah dan sebagainya, tapi mereka diiming-iming karena 5 tahun sudah lebih dari 5 tahun ditahan, katanya ada kans mereka berkelakuan baik, mereka akan dibebaskan, garasi ini akan diterima. Jadi mereka nggak paham awan karena tidak didampingi penasihat hukum gitu loh, kan gitu kan? Jadi itu nanti kita uji lah, itu menjadi tugas kami lah untuk kita rangkai peristiwa ini. Gitu ya, aman teman-teman ya. Terima kasih ya.